Halo semuanya, nama gue Eka. Jadi di sini gue mau bahas tentang buku Berani Tidak Disukai. Nah, jadi buku ini adalah buku karangan Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, di mana bukunya terdiri dari 353 halaman dan dibagi menjadi 5 bab. Dan babnya ini disebut sebagai bagian malam-malam, yaitu ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam kelima. Nah, jadi menurut gue buku ini benar-benar unik karena format penulisannya itu bukan seperti buku biasa, yaitu menggunakan dialog antara filsuf dan seorang pemuda, yaitu merupakan format tanya jawab yang merupakan jarang ditemui di beberapa buku yang lain. Buku ini bukan termasuk buku yang mudah untuk dipahami, bahkan gue sendiri pun butuh berulang kali untuk memahami setiap kalimat dan paragraf-paragraf yang ada di buku ini. Jadi gue selalu baca berulang-ulang sampai gue paham makna kalimat yang disampaikan itu apa. Sebenarnya gue juga ketika baca buku ini benar-benar berat dan merasa agak sulit untuk menerima semua tulisan-tulisan yang ada di buku ini. Tapi setelah di pertengahan bab, yaitu antara sekitar bab ketiga atau malam ketiga, nah disitulah gue baru mulai menikmati cerita-cerita dalam tulisan di buku ini. Dan menurut gue buku ini insightful banget karena tulisan yang diambil dan keterangan-keterangan yang dijelaskan itu benar-benar menarik di buku ini. Nah, jadi yang menarik di buku ini adalah buku ini didasari oleh teori Adler, yang mana merupakan teori yang selalu berfokus pada proses. Jadi di dalam tulisan ini selalu mengedepankan proses yang kita hadapi selama kita hidup. Nah, jadi buku ini mengajarkan kita untuk berani tidak disukai. Mungkin orang-orang merasa aneh karena kok bisa sih kita berusaha untuk berani tidak disukai. Padahal di zaman sekarang orang-orang mungkin cenderung takut dan lebih mementingkan opini orang lain, hingga hal itu bisa menutupi semua kelebihan yang ada di diri mereka sendiri, yaitu mereka jadi tidak tahu betapa mengagumkannya diri mereka itu. Jadi buku ini mengajarkan kita untuk lebih fokus terhadap diri sendiri, memperhatikan bagaimana cara berpikir kita sendiri, sehingga kita bisa lebih tahu bahwa kita adalah pemeran utama dalam kehidupan kita sendiri dan bukan orang lain. Nah, buku ini juga ditulis dengan alur yang mengalir. Sebaiknya gue rekomendasikan jangan membaca di lompat-lompat bagian, yaitu ketika kalian baca bab 1 jangan sampai langsung lompat ke bab 3 atau bab 4. Lebih baik dibaca secara berurutan, karena apabila dibaca secara lompat-lompat, takutnya apa yang ingin disampaikan oleh penulis jadi terpotong-potong dan memberikan maksud yang berbeda. Jadi harus runtut baca dari bab awal sampai bab terakhir. Nah, buku ini juga benar-benar ditulis secara mengalir, dan buku ini juga tidak terkesan untuk menggurui karena lebih berfokus untuk lebih menjelaskan ke hal-hal logis yang harus kita pahami dalam realita problematika hidup ini. Nah, jadi buku ini didasari oleh teori Adler. Nah, teori Adler ini menjelaskan bahwa semua permasalahan dalam hidup ini adalah terkait hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal ini adalah hubungan yang berkaitan dengan interaksi terhadap orang lain. Nah, sekarang itu kita lebih cenderung untuk menjauh dan membatasi interaksi terhadap orang lain, dan selalu menganggap orang lain adalah musuh yang sewaktu-waktu bisa menyerang dan menjatuhkan kapan saja. Nah, di dalam buku ini diberitahu bahwa sebenarnya kita tidak perlu menganggap semua orang itu sebagai musuh, tapi anggaplah semua orang itu sebagai teman perjuangan. Nah, sehingga kita bisa melihat hidup ini tidak menjadi sebuah kompetisi yang terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, oke. Jadi poin kedua yang menarik buku ini adalah terkait pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini adalah kita disuruh untuk lebih berfokus terhadap diri sendiri dan mengurangi intensitas kita untuk mempedulikan pendapat orang lain. Karena sebaik apapun apa yang kita lakukan, akan selalu ada orang yang tidak suka dan tidak menyukai tindakan-tindakan kita. Nah, masalahnya adalah kita seringkali terjebak dalam pemikiran orang lain tentang bagaimana gambaran diri kita di mata orang lain. Nah, buku ini mengajarkan kita untuk bisa membagi tugas. Apabila kita sudah melakukan hal-hal dengan baik dan benar, ya sudah, kita
kalau ada orang lain yang tidak suka dengan kita, itu bukan bagian kita, bukan tugas kita. Jadi kita hanya perlu berfokus terhadap diri sendiri dan mengabaikan pendapat negatif dari orang lain. Apalagi terkait pendapat-pendapat yang tidak membangun untuk kemajuan diri kita ke depannya. Nah, ada juga bagian yang gue suka yaitu di halaman 54, yaitu murid-murid yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian berpikir, kalau aku lulus hidupku akan cerah. Para karyawan perusahaan berpikir, kalau aku ditransfer ke tempat lain, semuanya akan berjalan lancar. Tapi, meskipun harapan-harapan itu terpenuhi, dalam banyak kasus, tidak ada yang berubah di situasi mereka. Nah, ini juga benar-benar menamar banget ya, karena kadang kala kita berpikir, apabila kita ada di tempat ini, kita akan seperti ini. Apabila kita, seandainya kita ditempatkan di sana, kita akan seperti apa. Kadang kita terlalu banyak berandai-andai yang sebenarnya hal itu juga nggak akan berubah jauh terkait dengan kondisi kita saat ini. Nah, selanjutnya di halaman 84 ada poin yang gue suka, yaitu terus melangkah maju tanpa bersaing dengan siapapun itu sudah cukup. Dan tentu saja tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini benar banget sih, karena seberapa kecil pun langkah kita untuk maju ke depan itu benar-benar bermanfaat dibandingkan kita menghabiskan waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain. Di halaman 113 juga ada hal yang benar-benar penampar, yaitu diakui oleh orang lain jelas sesuatu yang menggembirakan, tapi keliru jika mengatakan bahwa diakui adalah hal yang mutlak perlu. Nah, ini adalah poin yang benar-benar menampar ya. Kadang kita ingin diakui oleh orang lain, eksistensi kita, kelebihan kita, keunggulan kita oleh orang lain, agar kita mendapat pengakuan dan superioritas di dalam kehidupan. Padahal memang itu benar-benar menggembirakan dan bikin happy, tapi kalau kita selalu bergantung dengan penilaian orang lain, itu bukanlah hal yang baik, karena itu bukan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kehidupan. 136 juga bagus, yaitu saat seseorang mencari pengakuan dari orang lain dan memandang dirinya hanya berdasarkan penilaian orang lain terhadapnya, pada akhirnya dia sama dengan orang yang sedang menjalani kehidupan orang lain. Nah, ini benar banget sih, ketika kita terus-menerus menjalankan dan memenuhi keinginan orang lain, disitulah kita sudah terjerembab untuk menjalankan kehidupan orang lain. Padahal sebenarnya orang lain juga tidak sepeduli itu dengan kita. Cuma mereka hanya melemparkan opini-opini mereka yang saat itu sedang terlintas di pikiran mereka. Nah, jadi ada sebuah kisah di buku ini yang benar-benar mind blowing banget, yang nggak bisa gue lupain dari buku ini, yaitu terkait Simpul Gordia dan Alexander yang Agung. Nah, jadi pada zaman kerajaan Persia ada seorang Raja Gordia yang mengaitkan sebuah simpul dengan kereta perang ke sebuah kuil. Nah, jadi legenda tersebut yang beredar adalah barang siapa yang bisa melepas simpul tersebut akan menjadi penguasa Asia. Nah, tapi kenyataannya banyak orang cakap yang dianggap kuat pun tidak bisa melepaskan simpul tersebut. Hingga pada akhirnya saat itu ada seorang yang bernama Alexander yang Agung ini, dan dia akhirnya melepaskan simpul itu dengan sebuah pedangnya. Nah, apa yang kalian tahu? Alexander yang Agung ini justru bisa melepaskan simpul tersebut hanya dengan sekali tebasan pedang. Mungkin orang-orang berpikir bahwa Alexander yang Agung salah menempatkan persepsi dan pola pikir untuk melepas simpul tersebut. Tapi menurut gue Alexander yang Agung ini sudah benar. Kan yang disuruh adalah hanya melepaskan simpulnya saja. Tidak ada penjelasan apakah boleh mengenakan pedang atau tidak. Nah, jadi di sini benar-benar mind blowing banget sih, karena takdir bukanlah sesuatu yang muncul dari legenda, namun diperoleh dengan tebasan pedangnya sendiri. Dia tidak membutuhkan kekuatan dari legenda dan akan menempatkan takdir dengan pedangnya sendiri, sehingga seperti yang kau ketahui, dia lalu menjadi penakluk besar seluruh wilayah yang kini dikenal dengan Timur Tengah dan Asia Barat. Nah, ini benar-benar mind blowing banget sih, karena apabila seandainya Alexander yang Agung ini memikirkan pendapat-pendapat orang lain tentang legenda dan lain-lain, mana mungkin dia bisa jadi penguasa besar di Asia seperti yang kisahnya sudah melegenda hingga saat ini. Nah, itu adalah pelajaran yang benar-benar bisa kita petik dan kita ambil dengan baik, dan benar-benar ini cerita mind blowing banget di halaman 156 dan 157. Kalian harus baca sendiri. Kemudian ada
kalimat juga yang gue suka yaitu di halaman 167, yaitu setiap tempat adalah pusat dan di saat yang bersamaan tidak ada tempat yang menjadi pusat. Dan ini benar banget sih, ketika kita fokus dengan diri sendiri, ya sudah, kita itu pusatnya. Ketika orang lain dengan fokus dengan diri mereka sendiri, yaitu sudah pusat mereka. Jadi semua orang adalah pusat, semua tempat adalah pusat, jadi tidak ada pusat yang benar-benar pusat. Jadi tugas kita hanyalah perlu fokus dengan pusat kita sendiri, yaitu diri kita sendiri. Nah, di sini benar banget sih, selama kita tidak kehilangan jati diri kita, selama kita tidak kehilangan arah hidup kita akan menemukan kebahagiaan ke depannya. Dan kita juga akan menemukan momen-momen yang bisa membantu kita untuk tumbuh dengan lebih percaya diri dan fokus terhadap diri sendiri. Nah, oke. Jadi buku ini benar-benar recommended banget dan perlu minimal sekali seumur hidup bisa dibaca oleh kalian. Karena benar-benar banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. So, cukup sekian review dari gue. And thank you buat yang udah nonton videonya. And see you.